Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Haris. Selamat datang di channel Purnomo The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum spoiler Wudong Qiankun atau Martial Universe season 10 episode 1 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Cerita berlanjut di langit yang dipenuhi awan gelap dan petir yang menyambar. Pulau Petir Langit berdiri sebagai pusat perhatian yang memikat hati banyak ahli bela diri dari seluruh penjuru wilayah Laut Kekacauan. Para ahli yang memiliki kekuatan luar biasa melayang di udara, menempati puncak-puncak gunung dan pepohonan besar. Semuanya terpaku pada satu objek, sebuah kuali merah besar yang memancarkan riak energi panas yang murni dan menakutkan. Itu adalah kuali langit terbakar, sebuah artefak mistis yang menjadi saksi bisu pertempuran yang berlangsung di dalamnya. Waktu terus berlalu. Setengah jam penuh telah berlalu sejak Lindong, seorang pejuang muda dengan reputasi yang mulai dikenal di seluruh Laut Iblis yang kacau, bersama 3 ahli dari gerbang Yuan. Wu Yuan, pemimpin mereka dan kedua rekannya, memasuki kuali langit terbakar. Namun yang mengejutkan, belum ada satupun dari mereka yang keluar dari kuali, membuat rasa penasaran dan ketegangan semakin memuncak di antara mereka yang menyaksikan. Di kejauhan, seorang pria paruh baya dari aula langit misterius, seorang ahli berwajah serius dengan alis tebal dan tatapan tajam, mengerutkan kening saat ia menatap kuali itu dengan penuh minat sambil bergumam. Sudah terlalu lama, mengapa pemenangnya belum juga muncul? Pakar lain dari ranah kematian mendalam awal mengangguk setuju, menatap serius ke arah kuali langit terbakar dan berkata, trio Wu Yuan sangat kuat. Mereka telah mencapai puncak ranah kehidupan mendalam. Jika ini adalah pertarungan 1 lawan 1, kita bahkan tidak yakin bisa mengalahkan salah satu dari mereka. Tapi sekarang mereka bertiga bekerja sama. Sekuat apapun Lindong, seharusnya sulit baginya untuk menang melawan mereka. Pria paruh baya itu melirik seorang wanita berambut panjang dengan wajah cantik, mengenakan jubah elegan yang berkibar tertiup angin, yaitu Liu Xiangxuan, seorang ahli yang disegani dari aula langit misterius sambil bertanya, kenapa kamu menghentikan kami untuk menyerang Lindong sebelumnya? Liu Xiangxuan hanya tersenyum samar tanpa menjawab. Namun di balik senyuman itu ada ketegangan yang tidak tampak. Inderanya yang tajam merasakan aura mengancam yang mengerikan dari Lindong. Meskipun sulit baginya untuk mengidentifikasi sumber pastinya, nalurinya menyuruhnya untuk berhati-hati, dan ia tahu bahwa naluri itu tidak pernah salah. Momen yang ditunggu akhirnya tiba. Suara dengungan yang dalam bergema dari kuali langit terbakar, membuat semua orang di Pulau Petir Langit menahan nafas. Cahaya merah tua yang intens meledak dari dalam kuali, dan mata semua orang langsung tertuju ke sana dengan perhatian penuh. Dalam sekejap, sesosok tubuh melesat keluar dari kuali dan berdiri kokoh di udara. Dia adalah seorang pemuda bertubuh tinggi dan sedikit kurus, dengan wajah yang tidak tampak terlalu mencolok. Lindong, sang pahlawan muda, muncul dengan tenang tanpa cedera sedikit pun. Melihat sosoknya, kegemparan muncul di antara para penonton. Saat ini mereka semua tahu bahwa jika pemuda ini yang keluar, itu berarti hasil pertarungan sudah jelas. Di antara kerumunan, seorang gadis muda dengan mata besar yang bersinar, Mulingsan, berteriak penuh kegembiraan saat melihat Lindong. Ia terbang mendekatinya dan melirik kuali merah itu lalu bertanya, "Kakak Lindong, di mana mereka bertiga?" Sekilas, senyum lembut terulas di wajah Lindong ketika ia menjawab dengan tenang, "Aku sudah menangani mereka." Jawaban yang terdengar ringan itu bagaikan petir di siang bolong bagi semua orang yang mendengarnya. Pulau Petir Langit seketika sunyi. Orang-orang saling berpandangan, tidak percaya. Trio Wu Yuan yang dikenal memiliki kekuatan setara dengan para ahli di puncak ranah awal kematian mendalam telah dikalahkan oleh Lindong. Hal ini melampaui semua dugaan mereka, bahkan di dalam hati mereka yang paling dalam. Bahkan para ahli yang awalnya menargetkan harta Lindong kini memadamkan keserakan mereka. Pemuda ini baru saja membuktikan dirinya sebagai lawan yang jauh lebih kuat daripada dugaan siapapun. Di sudut lain, pria paruh baya dari aula langit misterius kini menatap Lindong dengan campuran keterkejutan dan rasa takut. Sementara itu, Liu Xiangxuan menghela nafas panjang. Dadanya naik turun saat akhirnya ia berbicara pelan. "Apakah kau masih meragukan keputusanku sekarang?" Pria paruh baya itu hanya bisa menelan ludah, mengangguk dengan ragu. Rasa takut yang samar terlihat di matanya. Jika Lindong yang masih berada pada ranah kehidupan mendalam yang sempurna mampu mengalahkan trio Wu Yuan, apa teknik mematikan yang dia miliki?
Sementara itu, Lindong berdiri di udara, mengangkat tangannya dan membiarkan kuali merah itu mengecil menjadi cahaya merah yang masuk ke tubuhnya. Tatapannya kemudian menyapu para ahli di bawah sambil tersenyum dan bertanya, "Apakah ada yang masih ingin menantangku?" Pertanyaan ini membuat beberapa suara tawa kering terdengar dari kerumunan. Namun tak seorang pun yang berani mengajukan diri. Semua menyadari bahwa melawan Lindong berarti menghadapi kekuatan yang tidak bisa mereka taklukkan. Liu Xiangxuan melayang maju, senyumnya merekah ketika dia berbicara dengan suara halus. "Saudara Lindong, kekuatanmu luar biasa. Jika aula langit misterius kami telah menyinggungmu sebelumnya, kami berharap engkau bisa memaafkan kami." Kecantikan Liu Xiangxuan memang menggoda dan banyak yang luluh hanya dengan senyumnya. Namun, Lindong tetap tenang, berbicara dengan senyum tipis. "Nona Liu, tidak perlu berkata demikian. Semua kesalahpahaman sebelumnya sudah berlalu." Meskipun hatinya bergetar oleh kecantikan Liu Xiangxuan, tekad Lindong tetap tidak tergoyahkan. Ia tahu berteman dengan faksi seperti Aula Langit Misterius lebih bijaksana daripada memulai permusuhan baru. Liu Xiangxuan dengan kecerdasan diplomatisnya mengerti bahwa ia telah mencapai batas. Dia tersenyum dan menambahkan, "Saudara Lindong, dengan kekuatanmu, aku yakin kau bisa masuk ke 10 besar dalam daftar Rocky Laut Iblis yang kacau. Dan jika kamu ikut dalam kompetisi yang diadakan Aula Api Ilahi, hasil luar biasa mungkin menantimu. Dikabarkan pemenangnya akan mendapatkan simbol kuno petir." Lindong mendengar kata-kata itu dengan serius, mengingat informasi yang pernah ia dengar. Simbol kuno petir memang palsu, namun tetap saja akan menjadi pusat perhatian banyak ahli. Ia lalu berujar, "Mungkin aku akan datang jika ada waktu." Tak lama setelah itu, Liu Xiangxuan mengakhiri pembicaraan dan meninggalkan Pulau Petir Langit bersama pengikutnya. Para ahli lainnya juga pergi satu persatu. Lindong berdiri di udara, menyaksikan kepergian mereka sambil menarik nafas dalam. Dengan matanya yang berbinar penuh harap, Mu Lingsan pun bertanya, "Kakak Lindong, apa rencanamu sekarang?" Lantas, Lindong tersenyum, menarik lembut kuncir gadis itu sebelum memandang ke langit selatan. Mata hitamnya bersinar dengan kilatan petir, lalu berkata dengan pelan, "Mengambil kembali apa yang menjadi milikku." Dia tahu perjalanan menuju Aula Api Ilahi akan penuh tantangan. Bukan hanya para ahli, tetapi kekuatan Jatimo yang tersembunyi pun pasti akan muncul. Tapi dia siap, sebab perjalanan besar di depan adalah panggungnya untuk menaklukkan dunia. Tersembunyi di dalam cakrawala wilayah Suan Timur, berdiri dengan megah gerbang Yuan, sekte besar yang menjadi simbol kekuasaan dan kekuatan. Dengan menara yang menjulang tinggi hingga menembus awan, gerbang Yuan tidak hanya menyiratkan keagungan tetapi juga aura otoritas yang tak tertandingi. Di dalam area ini, angin berembus dengan kecepatan tinggi, membawa sosok-sosok yang terbang dan melayang dengan penuh kehormatan di udara. Tepat di jantung gerbang Yuan, terdapat aula besar yang menjadi tempat sakral bagi para murid elitnya. Aula ini dipenuhi dengan kilauan cahaya keemasan dari roh Yuan, jejak-jejak kekuatan yang ditinggalkan oleh para murid terbaik sekte itu. Fungsi dari roh Yuan ini sangatlah penting, menjadi indikator hidup atau mati bagi para pemiliknya. Tak heran, aula ini diawasi dengan ketat, dijaga oleh murid-murid gerbang Yuan yang bertugas mengamati setiap perubahan yang terjadi. Pada hari itu, suasana aula terasa berbeda. Beberapa murid yang tengah menjalankan tugas mereka mendadak terhenti ketika menyadari bahwa 3 gugus cahaya keemasan di pusat aula mulai retak. Mata mereka membelalak, menyiratkan keterkejutan dan ketakutan. Sebelum ada yang sempat bereaksi, ketika gugus cahaya itu pecah, memancarkan cahaya yang memukau sekaligus mengerikan. Suara panik terdengar pecah menjadi potongan-potongan seruan. "Lindong! Lindong! Dia memiliki!" Namun, sebelum kalimat itu tuntas, suara itu lenyap begitu saja, meninggalkan keheningan mencekam di aula. Para murid saling berpandangan dengan wajah pucat pasi. Salah satu dari mereka tergagap ketika mengatakan, Itu jejak roh Yuan milik trio senior Hu Yuan." Hal demikian membuat salah seorang lainnya berseru sambil terhuyung keluar dari aula, diikuti oleh beberapa murid lainnya yang tergesa-gesa menyebarkan berita tersebut. Kabar itu menyebar bagaikan angin, menciptakan gelombang kegelisahan yang cepat melintasi sekte. Di sudut aula yang kini mulai sunyi, bisikan-bisikan cemas dan penuh rasa tidak percaya mulai terdengar. "Lindong? Apakah mungkin Lindong dari sekte Dao yang diusir setahun lalu? Bagaimana mungkin dia bisa melawan trio senior Hu Yuan yang berada di ranah kematian mendalam?
Tidak mungkin, trio itu adalah ahli yang mampu menjadi Panatua di sekte ini. Tapi kabar itu benar, dan Lindong, pemuda yang dulunya diburu oleh gerbang Yuan, kini muncul dengan kekuatan yang tidak terduga. Saat ini terlihat di puncak gunung dalam gerbang Yuan, 3 figur berjubah yang duduk tenang mulai menunjukkan kegelisahan. Mereka lah 3 pemimpin tertinggi sekte itu yang dikenal sebagai Ren Yuanzi, Di Yuanzi, dan Tian Yuanzi. Mereka duduk dengan aura yang begitu kuat hingga ruang di sekeliling mereka bergetar. Ren Yuanzi mengalihkan pandangannya ke cahaya keemasan redup di hadapannya, lalu bergumam pelan, "Itu suara Hou Yuan." Tampaknya roh Yuannya telah hancur total. Bocah bernama Lindong itu masih hidup. Di Yuanzi mengangguk. Raut wajahnya memancarkan rasa heran dan berkata, dalam 1 tahun dia mampu tumbuh sedemikian rupa hingga mengalahkan trio Hou Yuan yang bahkan memiliki benih iblis di dalam tubuh mereka. Siapa dia sebenarnya? Tian Yuanzi yang berada di antara mereka tersenyum tipis sambil berbicara, "Lindong bukan sosok sembarangan. Namun masalah yang lebih besar adalah benih iblis itu. Jika hal ini terungkap, itu bisa menarik perhatian ahli lain di dunia." Ren Yuanzi pun menyipitkan matanya, memikirkan langkah berikutnya. Apa rencana kita selanjutnya? Tian Yuanzi yang tampak tenggelam dalam pikirannya akhirnya berkata, "Mulai rencananya. Wilayah Suan Timur sudah terlalu lama damai. Ini saatnya gerbang Yuan menjadi penguasa tunggal." Senyum samar penuh ambisi menghiasi wajah ketiga pemimpin itu. Keputusan telah diambil dan ancaman bernama Lindong harus dihentikan. Tian Yuanzi menginstruksikan, "Kirim pesan kepada Hua Chen. Pastikan dia menghabisi bocah itu di laut iblis yang kacau." Sehingga Ren Yuanzi pun tersenyum dingin dan berkata, dengan Hua Chen yang bertindak, Lindong tak akan punya peluang melarikan diri. Saat ini di sekte Dao, aura yang berbeda menyelimuti aula besar. Ying Xuanzi, kepala sekte itu, terlihat lebih tua dengan rambut putihnya yang bertambah dalam 1 tahun terakhir. Di depannya, Chen Zhen, kepala aula kesunyian, berdiri dengan senyum langka di wajahnya. Chen Zhen memberitahu bahwasanya Lindong akhirnya muncul dan terlihat di laut iblis yang kacau, dan kini dia telah membunuh trio Hou Yuan. Ying Xuanzi mendengarnya dengan perhatian. Matanya yang biasanya tenang kini menunjukkan campuran kebanggaan dan kelegaan. Di belakangnya, Ying Xiaoxiao dengan air mata menggantung di matanya merasakan rasa lega yang mendalam. Kabar itu seperti hujan setelah kekeringan panjang. Dengan suara yang parau karena emosi, Ying Xuanzi bertanya, "Apakah informasi ini benar?" Lantas dengan senyum bangga, Chen Zhen pun menjawab, "Ya, datang langsung dari gerbang Yuan. Anak itu telah tumbuh jauh melampaui harapan siapapun." Mendengar jawaban itu, Ying Xuanzi pun menghela nafas panjang sambil berkata, "Aku lega dia masih hidup." Kebahagiaan itu terpancar di seluruh sekte Dao, kecuali satu sudut yang tetap sunyi. Ying Xiaoxiao dengan hati penuh haru pergi ke dalam gunung dingin di mana adiknya, Ying Wanwan, mengasingkan diri selama 1 tahun terakhir. Sejak tragedi di kota iblis unik, Wanwan jarang menampakkan diri. Di tengah danau es yang membeku, duduklah Ying Wanwan. Kini tampak seperti ratu es yang menakjubkan dengan rambut biru panjang dan mata dingin. Kecantikan dewasanya begitu memukau, namun penuh dengan ketenangan yang menyayat hati. Ying Xiaoxiao kemudian mulai mendekat sambil tersenyum lembut dan memberitahu Ying Wanwan mengenai kabar tentang Lindong. Dalam sekejap, mata es itu berkedip dan permukaan danau yang beku menunjukkan riak halus seperti refleksi hati yang terusik. Sesaat hening sebelum aura dingin itu perlahan mencair oleh kehangatan yang pernah hilang. Dengan suara gemetar, Ying Wanwan mencoba bertanya, "Lindong, apakah dia baik-baik saja?" Tampak mata Ying Wanwan yang biru seindah kristal beku bersinar dengan kilauan yang rapuh seperti pecahan es yang siap runtuh kapan saja. Lantas Ying Xiaoxiao pun mengangguk pelan untuk menenangkan kerisauan di hati adiknya. Ia pun menjawab, "Dia baik-baik saja. Dia sekarang berada di laut iblis yang kacau. Baru-baru ini dia bertarung melawan 3 raja kecil generasi sebelumnya, trio Hou Yuan." Mendengar nama itu, mata Ying Wanwan mengeras, berkilauan dengan kilatan tajam seperti bilah es. Ada perasaan dingin dan dendam yang terpendam di dalam hatinya. Tetapi kata-kata Xiaoxiao berikutnya segera meredam api di dadanya. "Tapi jangan khawatir, orang itu sekarang luar biasa. Trio Hou Yuan melawannya hanya untuk berakhir terbunuh di tangannya. Berita ini telah mengguncang gerbang Yuan."
Mendengar penjelasan itu, aura dingin di mata Huan melembut. Dia menundukkan kepala sedikit, tatapannya jatuh pada cermin es di bawah kakinya. Permukaan danau itu memantulkan bayangan wajahnya, sosok yang kini dipenuhi tekad dan kebekuan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ying Huan kemudian berbisik lembut. Dia berjanji padaku bahwa dia tidak akan mati. Jika dia berbohong, aku akan mengikutinya, bahkan jika itu berarti menghancurkan batas reinkarnasi. Saat ini, Ying Xiaoxiao dapat merasakan kalau kedalaman perasaan Huan. Mendekat dan meletakkan tangannya di pipi dingin adiknya. Ada rasa sedih yang tak dapat diungkapkan saat dia menyentuh kulit Huan. Dingin seperti es yang tak pernah mencair. Oleh karena itu, Ying Xiaoxiao pun mencoba memberikan nasihat kepada adiknya. Kamu tidak perlu terus menutup dirimu seperti ini. Ayah tidak bisa disalahkan atas apa yang terjadi. Sehingga Ying Huan mulai tersenyum pahit dan menggeleng pelan sambil berkata, aku tahu, aku tidak menyalahkan ayah. Aku menyalahkan diriku sendiri karena lemah. Saat itu, yang bisa kulakukan hanyalah berdiri di belakangnya dan melihat dia bertarung sendiri. Bayangan kenangan mengerikan itu melintas di benaknya. Sosok guru selindong yang berlumuran darah saat bertarung mati-matian melawan 3 pemimpin sekte besar dari gerbang Yuan. Mata Huan memerah, tapi dia mengendalikan emosinya, menghirup nafas dalam-dalam dan berusaha tersenyum, lalu bergumam dengan penuh tekad. Aku ingin menjadi lebih kuat. Aku tahu dia, begitu dia kembali ke wilayah Xuan Timur, dia akan menghadapi gerbang Yuan. Kali ini, aku ingin berdiri di sisinya dan tidak lagi bersembunyi di belakangnya. Xiaoxiao menatap adiknya yang kini menunjukkan keteguhan luar biasa. Senyum itu, walau indah, memiliki sentuhan keras kepala yang membuat Xiaoxiao merasakan sakit di dadanya. Dengan hati-hati, dia mulai menyentuh simbol kuno di alis Huan, lambang yang memancarkan energi misterius sambil berkata, Huan, kekuatanmu memang terus berkembang, tapi kamu harus tahu, perubahan drastis akan datang bersamanya, dan Lindong tidak ingin melihatmu berubah seperti itu. Senyum Huan memudar perlahan. Dia menunduk, melipat kakinya dan memeluk lututnya erat. Ada keheningan yang melingkupi mereka sebelum Huan berbicara lagi. Suaranya selembut desahan angin. Aku tahu, tapi aku juga mulai menemukan ingatan-ingatan yang lain. Sesuatu yang lama tersembunyi dalam diriku. Aku tidak tahu apakah ini hal baik atau buruk, tapi aku tahu Lindong membutuhkan semua kekuatan yang bisa kudapatkan untuk membantunya. Xiaoxiao menutup matanya sejenak, mencoba menahan air mata yang menggenang. Dia tahu jalan yang dipilih Huan penuh dengan pengorbanan. Namun, melihat keberanian adiknya, dia tidak bisa memaksa hatinya untuk melarangnya. Huan menatap ke langit yang membentang luas, matanya mengembara seakan melihat sosok yang familiar di kejauhan. Di sana, dalam bayangannya, ia melihat Lindong dengan senyum kecil muncul di sudut bibirnya sambil bergumam. Jika kau kembali, aku akan melindungimu. Jika kau pergi, aku akan membalas dendam untukmu. Meski harus melangkah ke lautan darah, hatiku akan tetap dingin seperti es. Sementara itu, di Laut Iblis yang kacau, Lindong telah melanjutkan perjalanan panjangnya. Bersama Mulingsan, ia melintasi lautan luas yang penuh misteri dan bahaya. Dengan matanya yang berbinar kagum saat ia melihat sekelilingnya, Mulingsan pun berbicara. Kompetisi yang diadakan oleh Aula Api Ilahi sangat megah. Di sana, terlihat banyak kapal besar dan makhluk laut berlomba menuju tujuan yang sama. Masing-masing terobsesi oleh godaan simbol kuno petir. Sementara itu, Lindong hanya tersenyum. Matanya memancarkan ketenangan yang dalam ketika ia berkata, kita lihat saja nanti. Aku tidak terlalu tertarik menjadi juara, tapi ada sesuatu di sana yang menjadi milikku dan aku harus mengambilnya kembali. Mendengar perkataan Lindong, Mulingsan tertawa, lalu mengeluarkan gulungan emas yang menampilkan daftar peringkat pemuda terkuat di Laut Iblis yang kacau sambil berkata, Kakak Lindong, kamu berada di peringkat ke-9 di daftar pemula ini. Lindong kemudian mulai melihat nama-nama di daftar itu. Matanya menyipit saat ia membaca deskripsi ringkas tentang kekuatan dan prestasi mereka. Ketika matanya sampai pada posisi teratas, namanya menyala di hadapannya. Saat ini, tampak Lindong yang sedang melihat dan membaca sebuah nama. Orang tanpa wajah Su Xiu, peringkat pertama dalam daftar pemula. Nama ini tiba-tiba saja membuat api tekad berkobar di dalam dirinya. Pertarungan berikutnya akan menentukan segalanya. Di kejauhan, gelombang lautan bergulung-gulung menyiapkan panggung bagi para pejuang yang akan bertarung demi kehormatan, kekuasaan,
dan masa depan mereka. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.